Pernah kepikiran nggak gimana caranya jutaan orang asing yang nggak saling kenal bisa merasa jadi satu bangsa? Dari Amerika sampai Italia, semua negara itu dibangun di atas sebuah cerita. Sebuah narasi besar yang menyatukan mereka. Tapi, gimana kalau cerita itu ternyata lebih mirip mitos daripada sejarah? Hari ini kita bakal bongkar gimana Indonesia modern mencoba melakukan hal yang sama dengan membangun identitasnya di atas bayang-bayang sebuah kerajaan kuno yang legendaris, Majapahit. Jadi, gimana caranya membangun sebuah bangsa? Apalagi bangsa yang tersebar di ribuan pulau dengan ratusan bahasa dan sejarah yang beda-beda banget. Ini pertanyaan yang bikin pusing kan? Dan inilah pertanyaan besar yang dihadapi oleh para pendiri negara kita dulu. Dan jawaban mereka ternyata sederhana tapi luar biasa kuat. Semuanya dimulai dari sebuah cerita. Sebuah visi tentang masa lalu yang gemilang yang dipakai untuk menempa masa depan yang dicita-citakan bersama. Oke, kita mulai bedah ya. Di awal abad ke-20, para pejuang kemerdekaan kita, kaum nasionalis, mulai mencari-cari simbol yang bisa menyatukan semua orang. Dan mereka menemukannya jauh di masa lalu. Mata mereka tertuju pada satu nama besar, Kerajaan Majapahit. Sebuah kemaharajaan maritim yang basisnya di Jawa, yang selalu diingat sebagai puncak kejayaan, persatuan, dan kekuasaan di Nusantara. Buat mereka, Majapahit ini kayak cetak birunya Indonesia. Sebuah bukti kalau persatuan itu bukan ide baru, tapi takdir yang pernah hilang dan harus direbut kembali. Nah, ini nih kuncinya. Bagi para nasionalis, sejarah Majapahit itu bukan cuma sekedar catatan masa lalu yang ada di buku, bukan. Mereka mengubahnya jadi sebuah simbol yang hidup, sebuah alat politik yang dahsyat untuk membangkitkan semangat, membenarkan eksistensi, dan mendefinisikan sebuah bangsa yang waktu itu bahkan belum lahir. Tapi, yang namanya simbol, ya tafsirnya bisa macam-macam. Ternyata, Majapahit ini punya banyak wajah, tergantung siapa yang cerita. Cerita ini dibentuk dan ya kadang dipelintir oleh kelompok-kelompok yang beda untuk tujuan mereka masing-masing. Secara garis besar, ada 3 versi utama dari cerita Majapahit ini. Ada yang melihatnya dari kacamata etnonasionalisme, ada yang dari sentimen keagamaan, dan ada yang menjadikannya bahan bakar untuk revolusi antikolonial. Yuk, kita kupas satu-satu. Yang pertama, kita lihat dari kacamata sebagian etnonasionalis Jawa. Misalnya teman-teman di organisasi Budi Utomo. Buat mereka, Majapahit itu adalah puncak kehebatan peradaban Jawa. Titik. Jadi ini tuh nasionalisme yang sangat Jawa-sentris. Visinya lebih ke merestorasi keagungan Jawa, bukan menciptakan Indonesia yang setara dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, ada versi yang dibangun di atas sentimen keagamaan. Bagi beberapa kalangan, Majapahit yang Hindu-Buddha itu adalah zaman keemasan yang asli, sebelum kedatangan Islam. Dalam narasi ini, runtuhnya Majapahit sering dihubungkan dengan ekspansi kerajaan-kerajaan Islam. Jadi, intinya, simbol ini dipakai untuk menciptakan identitas yang beda, bahkan berlawanan dengan identitas Islam yang juga sangat kuat di Nusantara. Nah, terus muncullah interpretasi yang paling dahsyat dan paling menggema. Tokoh seperti Soekarno mengambil mitos Majapahit dan mengubahnya jadi seruan revolusi. Dalam pidatonya yang legendaris, dia nggak terlalu peduli sama detail sejarahnya. Dia pakai kebesaran Majapahit dan Sriwijaya untuk membakar semangat perlawanan. Pesannya jelas banget, kita dulu pernah jaya, kita bisa jaya lagi, dan penjajahan ini adalah sebuah anomali yang harus kita akhiri. Penggunaan simbol ini mencapai puncaknya di tahun 1945 saat para pendiri bangsa kita berkumpul untuk memutuskan seperti apa wajah Indonesia merdeka nantinya. Disinilah cerita Majapahit benar-benar diuji di dunia nyata. Coba bayangin suasananya di sidang-sidang BPUPKI. Para pendiri bangsa kita kumpul. Di sini, ide Majapahit bukan lagi cuma retorika atau slogan, tapi jadi dasar perdebatan yang super sengit tentang hal yang paling fundamental. Seberapa luas wilayah Indonesia nanti, siapa saja yang termasuk di dalamnya. Perdebatan ini akhirnya mengerucut jadi 2 visi yang saling bertentangan, yang diwakili oleh 2 tokoh besar, Muhammad Yamin yang melihat ke masa lalu, dan Muhammad Hatta yang justru lebih khawatir soal masa depan. Di satu sisi ada Muhammad Yamin. Wah, dia nih semangat banget. Menurut dia, Indonesia merdeka itu ya harus jadi pewaris langsungnya Majapahit. Artinya apa? Wilayahnya harus mencakup bukan cuma Hindia Belanda, tapi juga seluruh Semenanjung Malaya, Borneo Utara, sampai Timur Portugis. Ini visi tentang sebuah negara besar yang dibangun di atas klaim sejarah. Tapi, di sisi lain, ada Bung Hatta yang langsung bilang, tunggu dulu. Dia dengan tajam mengkritik gagasan ini. Hatta khawatir kalau kita bikin negara berdasarkan penaklukan masa lalu dan kebesaran satu suku, dalam hal ini Jawa, nanti yang ada malah pulau-pulau lain merasa dijajah lagi. Cuma penjajahnya ganti, jadi penjajahan Jawa gaya baru.
Bagi Hatta, persatuan itu harus lahir dari kemauan bersama untuk maju, bukan paksaan berdasarkan sejarah. Dan ternyata, bahkan setelah merdeka pun, perdebatan ini nggak selesai gitu aja. Gagasan tentang negara berbasis Majapahit ini terus hidup, dan para pengkritiknya juga makin vokal. Ideologi inilah yang kemudian dapat julukan Majapahitisme. Ini bukan lagi cuma sekedar simbol semangat, tapi udah jadi semacam pandangan hidup yang melihat kebesaran Jawa era Majapahit sebagai inti dari identitas Indonesia. Dan ini, tentu saja, jadi kontroversi besar. Kritik terhadap ide ini digambarkan dengan sangat cerdas oleh ulama dan intelektual besar, Hamka. Dia berpendapat bahwa kalau kita memaksakan satu cerita, ceritanya Majapahit, itu justru akan memecah belah. Alih-alih menyatukan, itu malah bakal memicu kebanggaan daerah lain. Orang Sumatera akan banggain Sriwijaya, orang Melayu akan buka lagi catatan sejarah mereka. Jadinya malah kompetisi sejarah, bukan solidaritas nasional. Jadi pada akhirnya, kenapa sih visi besar tentang sebuah bangsa yang bersatu di bawah Panji Majapahit ini kok kayaknya nggak sepenuhnya berhasil? Kenapa ia gagal menjadi satu-satunya cerita pemersatu kita? Jawabannya ada beberapa. Pertama, nasionalisme Indonesia itu warnanya terlalu banyak. Gerakan nasionalis Islam misalnya punya pandangan sejarah dan identitas mereka sendiri yang nggak selalu pas dengan glorifikasi kerajaan Hindu-Buddha. Kedua, ketakutan soal dominasi Jawa seperti yang Hatta khawatirkan itu beneran ada dan nyata. Dan terakhir, narasi besar Majapahit ini cenderung mengabaikan sejarah besar lainnya, terutama sejarah dunia Melayu yang sebetulnya saling terhubung erat. Nah, disinilah kita sampai pada intinya. Kisah Majapahit ini menunjukkan bahwa identitas nasional itu nggak bisa dipaksakan dari atas, nggak bisa dipahat di batu kayak monumen yang kaku dan nggak bisa berubah. Ia harus menjadi sebuah percakapan yang terus-menerus, sebuah negosiasi antara berbagai cerita dan identitas yang membentuk sebuah bangsa. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau sebuah bangsa memang dibangun di atas cerita, cerita apa sih yang paling kuat mendefinisikan bangsa kita sekarang? Dan yang lebih penting lagi, apakah cerita itu menyatukan atau justru memecah belah kita?